hendak kita sampaikan untuk menjadi bagian dari doa syafaat sama keluarga ya, Inang Sintua. Yang berikutnya ada lagi, Amang Inang. Nang Bodori Tonga ada yang mau didoakan? Siapa tahu Amangnya mau didoakan? Kalbe. Oh. Jadi yang di Kalbe? Cileo. Oh. Oh, Inang kan Muhammad Leo. Jadi Cileo-nya abangan ya. Armando nomor 2. Iya. Kalau Boru sudah 5 tahun yang lalu merpesta Inang ini. Andai kata Boru. 5 Maret. Wow. Berani. Pemakaian guru sekolah itu. Berenang. Si. Ibe bere. Ibe berenang. Oh. Itu boleh baru berapa? Suara. Oh, apa Lang? Kertanegara itu mana suara barat? Amang Pendeta. Acara kita tanggal 24. Pesta Kertanegara. Yang doa di kan sana. Kadang mahana salah. Kalau kami dari WK kami tanggal 25, Amang Pendeta Dr. Raja Gugu mau operasi katarak yang kedua. Hari Sabtu kalau nggak salah, Jumat. Itu dari keluarga Lumban Tudinggu persidangan mereka yang melawan bangunan itu. Oh iya. Sama Clara. Keluarga Lumban Tudinggu bercinta yang melawan sama diri. Itu Inang Epi. Iya. Iya, malah. Mereka diberi kekuatan untuk menghadapi persidangan. Apa sih? Restrukturisasi sebenarnya itu, tapi yang mematen nama itu orang lain. Jadi aku biasanya pernah kredit di bank ini, kemudian selesai udah lunas sama mereka, kemudian ada lagi orang luar diisi misalnya meminjam memakai kemampuan data itu. Kalau menurut alur ceritanya seperti itu, tapi yang benar hanya harus berkooperasi. Sama apa guru yang lagi UTS. Karena itu memang keluarga Tambunan Burbandetan itu kan sudah berjalan acara kemudian sampai ya. Acara di Kendari pun sudah selesai. Yang berduka ya. Tambunan Burbandetan. Oh, Perkendari rupanya ya. Karena Amang selalu bilang kan selalu Sulawesi ya. Awalnya kan Bang tahu tuh. Iya. Juga itu. Sulawesi Tenggara. Iya. Aku kan mikirnya ingat di Makassar dulu siapa lah Nyonya Tambunan Burbandetan. Ingat kan. Dapat
Edward Rinaldi. Edward Rinaldi. Almarhum. Sudah ada 20 tahun umurnya tuh. Baru 20 tahun lah. tahun Mas kankernya. Tahun ya. Memang Tapi ini sekali muncul langsung sekali masuk. itu 6 bulan terakhir ini. Parah-parahnya 6 bulan terakhir. Iya. Karena Iya, tim. ini tes. Tes. Baiklah, Amang Inang, sebelum kita memulai ibadah pertanyaan pengenalan Alkitab pada malam hari ini untuk week dan wilayah di rumah keluarga Ibu Sintua, Nyonya DMS, Simanjuntak, Boru Siagian pada malam hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 440. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami. Tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Nats firman Tuhan, epistel kita pada ibadah ini dari kitab Ulangan, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-17 dan ke-18. Kami bacakan. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 820 ayatnya yang pertama. Kasihan Tuhan. Kita yang besar dengan Bapak di surga, hadir keluarga yang bahan kami di hadapan-Mu, dan terlebih Tuhan, doa-doa kami meyakini bahwa Allah lah jawabannya, bahwa kehendak-Mu lah yang nyata atas doa kami. Firman-Mu akan diberitakan, biarlah kuat kuasa Roh Kudus Allah menolong kami semua akan mendapatkan dan memperoleh kebenaran dari firman. Kami ya Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jemaat Tuhan yang bersekutu, malam hari ini Rumah Inang Situasi Agian akan melalui Zoom virtual di rumah kita masing-masing. Salam sehat, horas bagi kita semua. Amang dan Inang, firman Tuhan yang menyapa kita dari kitab Ibrani pasal 13, ayatnya yang pertama sampai dengan ketiga. Saya baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Demikian firman Tuhan. Amang dan Inang, jemaah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau tanya sebelum jauh firman ini, kira-kira Amang dan Inang yang saudara bersaudara aman-amankah? Atau sedang adakah percekcokan? Ada ya? Oh ada.
Aman ya yang kakak beradik, Namar Hulaboru, Namar Pariban. Kalau sedang ada masalah firman ini jawabannya ya. Amang dan Inang, saya percaya bahwa kita semua hidup dalam kasih persaudaraan. Kemudian pertanyaan kedua. Apakah sebagai sesama jemaat Tuhan, kita di HKIP Jogja ini betul-betul hidup dalam kasih persaudaraan? Pertanyaan yang ketiga. Apakah sebagai orang-orang Batak, keluarga orang Batak, yang notabene percaya pada Kristus hidup dalam kasih persaudaraan? Kalau ya, berarti kita sudah menghidupi firman ini. Amang dan Inang, itulah yang ingin disampaikan oleh penulis kitab ini berkenaan dengan saudara, persaudaraan. Lebih dikhususkan persaudaraan dimaksud adalah orang-orang yang telah percaya pada Yesus. Khususnya orang-orang yang berada di luar keyahudian, yang merantau, yang berada di diaspora, di luar Israel. Dalam konteks firman ini mereka berada di wilayah Kekaisaran Romawi Italia misalkan. Nah, mereka hidup di negeri orang, mereka hidup di tanah orang, mereka hidup di negeri yang jauh dari asal mereka. Namun ada satu peristiwa yang betul-betul menyedihkan, bahkan menyesakkan, bahkan membuat mereka sebagian hidup terlunta-lunta. Kalau kita baca Ibrani sebelumnya pasal 10 ayat 32 sampai 34, sesungguhnya apa yang dialami oleh umat itu rupanya. Sehingga perlu memberi tumpangan sebagai sebuah wujud persaudaraan. Coba kita baca Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 34. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam derita. Maaf. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan. Diperlakukan, difitnah bisa aja, dicerca, diperlakukan kasar. Maaf, orang-orang percaya, orang-orang Kristen diperlakukan kasar. Bukan saja sesamanya, tapi mungkin juga oleh pemerintah. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Amang ini susah saya ikut mengalami, merasakan kesusahannya. Kalau setelah kita pasang badan, saya tidak mau. Dia saja yang menderita. Karena dia satu kampungku. Dia saudaraku, dia abangku, dia kakakku. Dia itoku. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Gitu ya. Ikut menderita oleh hukuman. Dok mau di penjara, bah. Atau dok mau di penjara ala di mana? Ya, harus ngomong. Kita teruskan. Orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Nah, tahun 1999, Timor Leste merdeka. Semua orang-orang yang tidak mau bergabung dengan Timor Leste melarikan diri ke Indonesia. Rumahnya dirampas, harta miliknya diambil. Kalaupun ada orang bertahan di situ, tetapi tidak memegang Timor Leste, akan diperlakukan kejam. Kondisi yang sama mungkin saja terjadi dalam kehidupan orang percaya kala itu.
Nah, maka dapat kita pastikan ada orang yang tidak bisa lagi. Mungkin kalau ada baju, bajunya hanya baju yang ada di badan. Kalaupun dia punya uang, uangnya ada di kantong. Dulu belum ada ATM. Dia simpannya misalkan di kamar, di bantal, di mana. Dia diusir dari tempatnya. Diusir dari rumahnya. Diambil oleh orang. Maka datanglah firman ini. Karena itu peliharalah kasih persaudaraan. Bagaimana mewujudkan tali persaudaraan itu? Ayat 2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Tangadung betong inganan ni HP akan nyulu na ay ngerapas. Ngay tindas kejam. Daong bepakaian. Wah. Itu sih dipaingot. Penulis surat on. Berilah tumpangan kepada orang. Kamu mungkin tidak kena sasaran perlakuan kejam oleh pemerintah dan orang-orang lain. Kamu yang masih punya rumah, bolehkah, bersediakah beri tumpangan? Kamu yang masih punya pakaian lebih, maukah memberi pakaianmu bagi mereka yang hanya pakaian di badan? Wih. Dulu kala firman ini disampaikan. Sekarang di konteks kita kira-kira masih tidak mudah ya. Hari-hari ini katakanlah jemaat kita ke Jogja masih banyak yang saya percaya semua sudah punya kediaman yang wajar lah ya. Tapi hari-hari ini pemerintah makin bagus loh. Mereka bilang programnya program beda rumah. Ya kan? Memberi rumah yang layak bagi orang. Penting jelas kependudukannya, kewargaannya. Tapi di sini bentuk persaudaraan itu diingatkan beri tumpangan. Ya. Hari-hari ini mahasiswa sedang datang ke Jogja ini ya, rame-rame ini. Ada yang keluarganya di sini mungkin, bolehkah beri tumpangan, kira-kira gitu. Di antar bapak dan mamanya. Sebagai bentuk persaudaraan. Atau kira-kira apa yang mereka butuhkan hari-hari ini. Karena kondisi mereka memang yang memprihatinkan kala itu. Kondisi yang memprihatinkan. Dan oleh penulis, dengan melakukan seperti itu tanpa disadari diketahui oleh orang, mereka telah menjamu malaikat-malaikat. Nah, katanya malaikat itu adalah makhluk surgawi, utusan Allah untuk membantu orang-orang percaya. Jadi, tanpa kita sadari, ketika kita melakukan sikap ini, kita katanya sedang menjamu malaikat Allah. Malaikat utusan-utusan Allah. Ya. Nah, dulu dalam sejarah pekabaran Injil, keluarga-keluarga Kristen betul-betul menjamu, mempersiapkan, memberi tumpangan kepada para penginjil dalam misi pekabaran Injil. Mereka senang sekali, mereka bahagia sekali, mereka bangga sekali. Dipakai oleh Allah menjadi alat untuk mewartakan firman Tuhan. Di Riau dulu, suku Sakai. Ya. Nggak tahu di Jambi bagaimana. Suku Anak Dalam. Di Pulau Rupa. Ya. Tapi artinya apa? Mampukah kita memberi manfaat bagi sesama kita, khususnya orang-orang yang betul-betul mengalami kesulitan hidup secara lahiriah,
Ya. Sebagai bukti persaudaraan kita, di awal tadi saya tanyakan Kak Manginang, bagaimana kalian yang bersaudara, sedara, satu bapak, satu ibu? Apakah semua boleh saling menopang? Yang satu bapak, yang satu ibu ya? Kalau kita bilang keluarga dekat lah. Lalu melangkah tu akan nasa opung misalkan, waduh. Ya. Melangkah lagi tu nasa huta. Melangkah lagi, wah. Ya. Adakah kita bersedia? Adakah kita mau menginang bahwa orang yang memberi tumpangan sama seperti menjamu malaikat-malaikat surgawi. Dengan memberi tumpangan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Sesungguhnya kita sedang mengajak Allah juga untuk menumpangkan tangannya bagi kita, memberkati kita. Dengan demikian kita harus menyadari bahwa sesungguh-sungguhnya apa yang sedang ada pada kita tidak semata-mata milik kita semua. Tetapi Allah sedang menitipkan kepada kita di mana orang lain juga mendapatkan bagian dari apa yang Tuhan berikan pada kita. Amang dan Inang, Paulus pernah mengatakan kepada orang Galatia, agar tidak jemu-jemu berbuat baik, agar tidak jemu-jemu, agar tidak bosan-bosan, agar tidak merasa lemah, agar tidak merasa aduh, lu jauh mah bener ingat tuh sih, kira-kira begitu ya. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seima. Jadi menginang na itu pukul untuk kadongan para ahli melihat bahwa yang dimaksud saudara itulah orang-orang yang sudah sama-sama percaya pada Kristus. Lalu mengalami sebuah kesulitan besar, sebagian, tidak semua. Lalu kepada orang yang mengalami itu, mampukah orang-orang yang sudah sama-sama percaya pada Kristus membantu, menolong, dan bahkan firman Tuhan katakan memberi tumpangan kepada mereka. Dan ayat 3 berkata, ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Teolog Katolik sih, JB Banawiratna kalau saya tidak lupa, punya buku The Preferential for the Poor, gitu. Pilihan pada orang-orang miskin, pilihan pada orang-orang lemah. Pelayanan yang mendekatkan diri pada orang-orang lemah, pada orang-orang susah, pada orang-orang yang memiliki kehidupan yang sulit. Ya. Gereja dan orang-orang percaya, mungkin hari-hari ini banyak orang yang tidak seperti pengalaman mereka. Tapi hari ini bagaimana orang percaya memelihara dan menumbuhkan pelayanan diakoni. Ya. Yang perlu rumah singgah. Ya. Perlukah rumah singgah mungkin? Ya. Misalkan HKIP Jogja ini ya punyalah semacam mes atau apalah namanya untuk menjadi sebuah pelayanan kasih bagi para orang tua yang datang dari seluruh penjuru Indonesia. Karena Jogja katanya ya, tidak hanya katanya ya. Saya pikir benar lah, bukan hanya katanya ya, kota pendidikan. Enggak katanya lagi ya, benar ya. Tapi mampukah? Atau jangan hanya sebatas gereja, orang Batak. Kalau pemerintah provinsi-provinsi di Indonesia ini buat mes loh. Mes Pemda Aceh, ada ya. Mes Pemda Sumatera Barat, mes Pemda Sumatera Utara. Cuma kadang-kadang mahasiswa dari daerah-daerah itu sih ya,
nggak bisa diurus mesnya gitu ya, karena pemerintah yang terbaik. Apalagi orang Papua loh, uangnya banyak, uang otonomi khusus itu triliunan. Jadi mahasiswa Papua ini banyak uang. Dan NTT, saya pernah ke rumah Bang Palti di Baciro itu, di depan rumahnya ada asrama orang NTT. Hai, penggabian kan? Kenapa bang? Hai, orang nama dua lagi katanya. Nah, agak orang kalahon. Alega maklum nama perjuk daun katanya. Jadi orang Jogja katanya yang apa ini? Mengalah, melihat sikap. Berlapang dada atas sikap para mahasiswa. Gitu ya. Jadi kesanalah ya, kesanalah ke arah itulah ya. Penulis ini mengarahkannya agar orang-orang yang masih memiliki, yang hartanya tidak dirampas, yang rumahnya tidak diobrak-abrik, ada mungkin sebagian yang banyak diobrak-abrik. Karena itu penulis bilang, peliharalah kasih persaudaraan. Oke, hari ini mungkin bukan hal-hal seperti itu lagi. Ya kan orang yang kesini juga sudah banyak uangnya. Malah pilih hotel yang the rich gitu ya. Tanya, berapa harga hotel? Nggak perlu lagi ke rumah keluarga. Karena konon katanya, nyusahin katanya gitu ya. Karena dari sana banyak uang lah. Ya, dari Riau banyak uangnya. Harga sawit 3.000 sekarang. Kenapa? Ribet gitu ya. Kadang-kadang mungkin tuan rumahnya bercukup. Oh ya kita. Berarti ya kita mulai kurang keramahan ini. Halak Batak, berbahul-bahul nabulun, paramak sobalunun, parsakala soramahiyang, partataring na solomito. Paramak sobalun terus terbentang tikar. Mau jam berapa datang silakan. Parsakala soramahiyang dakya so manal tali. Jaga lital tali peta homang, nah memang nada ulu peta hoi tal tali loh mana begitu. Tapi artinya memang orang Batak pada dasarnya ini orang yang suka bertamu. Ya. Jadi mau suruh tahu nih Batak ngarepoti. Kami ala di Gedung Putih dak karo tamu nami pang. Hai ngirido jauh ni padi taresoto. Tu lantai 2 tu kamu. Kayak sobarani rojol mati kijang. Ya, di luar gereja nama roku jauh nami dinggas. Asaro tamu. Mani we luar kan? Suli dak karo tamu ni ba? Berak kang be kopi. Amangina hari-hari ini bohado persaudaraan di antara kita. Nah, saya katakan tadi yang seibu sebapak. Apakah keluargamu merasakan bahwa kau orang hebat di sini? Nah, saya mau tantang semua kita di sini. Orang bilang kamu sukses di Jogja. Lalu ada adikmu di kampung. Apakah adikmu yang di kampung itu bangga dengan engkau yang sukses di Jogja ini? Maukah dia cerita, aduh abangku yang di sana hebat loh. Tapi nggak pernah rasa apa-apa dari kita yang sukses di Jogja ini. Saya katakan, kita sangat baik sama orang sana, tapi sama adik kita, sama abang kita, sama itu kita menutup mata. Persaudaraan yang mana yang mau kita pelihara? Padahal firman ini jelas-jelas yang dimaksud saudara di situ adalah orang-orang yang sama-sama percaya pada Kristus. Itu dulu. Nanti baru kita melebar. Oke, semua orang harus kita kasih. Tapi kalau saudaramu, sebapa dan seibu kau abaikan, itu sama artinya kita ini seperti kapal yang bocor. Di Kupang banyak kontraktor yang sukses. Tapi saya bilang, apakah adikmu merasakan kesuksesanmu? Bang, gado itu nah hebat, di Kupang. Sip, udah ngelu sih. Betul berita udah sukses di mana? Bang dong dihilala. Abang nai, ang ginai. Kesuksesannya abang nai. Kesuksesan itu. Orang-orang Jogja, jemaat Jogja, kita semua ini, khususnya yang hadir dalam Zoom ini, dihilala keluar gamdo. Inauli ni nani daim di son. Manang
Boy do gabe tumpang kita tu aka nasahuta hitaro. Molong son biasana molo siagi sedia dah hutan. Dan hutamu sigupar. Jaji Maria. Moloro par Jaji Maria baru terbuka do jauh di 5 juta kon. Oh, terbuka. Itulah sudah. Hati beres sudah. Ini aja belum ada. Ya, belum ada ya. Nah, jadi itu Aka Manginang ya. Itu. Jadi fokus utama kita sama kita dulu lah. Walaupun kita harus bergerak juga ke masyarakat yang lebih luas, ke orang yang lebih luas. Nah, ayat ketiga, ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang diperlakukan sewenang-wenang. Kamanginang, hacik do tak alami na julu. Hacik dialami orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Ya, nanggu apalah kita meringankan gitu ya. Membuat mereka sedikit lega. Nanggu apalah kita menjadi sebuah penghiburan bagi mereka. Ya. Bang, acik dun holan mga lain kepala batu na julu ati. Ya, ikan asin, holan itu talang, walang jagal, holan molo pesta pe, molo rotulang. Ipe molo rotulang niba, perpudu di suruh mangan. Jolo tulang udah lihat jagal nih, habis masih deh tinggal kantang nama. Lopak di manuk ya mah. Aku ngeri nih nako. Jadi molo keluarga tuh so. Lopa mata bojo itak di nabu ya sih. Alai ulang gabe macam saya tuh. Ya. Jadi emang dan inang, mari kita jaga dan pelihara persaudaraan seibu sebapak, persaudaraan sekampung, persaudaraan sesuku, persaudaraan seiman. Mari kita melebar kepada semua. Penting bagi kita untuk menjaga persaudaraan di Indonesia. Saya selalu bilang kalau ada orang tanya, kenapa kalian HKIP selalu ikut gerakan dokumenis katanya. Oh iya, penting bagi kami. Dimanapun kami berada harus bisa hidup dengan orang-orang ini. Harus bisa hidup dimanapun. Mau di Papua, mau di Irian, mau di Aceh. Penting bagi kami untuk menjaga Indonesia. Kenapa? Kalau Indonesia hancur, bisa juga kita ini. Jadi kita harus bersahabat, harus berbuat baik, harus merangkul, dan betul-betul harus menjadi sesama. Ya, bagi siapapun. Alai perjulu makwaka dongatana porsiai. Amin imma jorokku sauti mamuhai atik tungadong suku-sukun manang bertobat mau ngalilik kami dang mardong ado tanggi ko nenda rupani ka. Memang dakya huwan na ding gatua bakon. Tak langsung unido misalnya. Siap. Kata kasih itu sepertinya masih dalam konteks kata sifat kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau bicara kata kasih itu sebenarnya kan itu harus menjadi kata-kata kerja yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Kasih itu tidak pasti ada diam sendiri seperti itu, tapi dia ada aksinya. Jadi seperti yang disampaikan Amang tadi, sebenarnya Amang juga menanyakan ada masih yang bersaudara, ada. Saya jawab dengan spontan seperti itu, dan itu tidak main. Jawaban aktual. Karena memang bersaudara seperti itu. Pasti ada. Tumbuh, benih, akibat apalah. Orang kecil bisa menjadi besar. Kepala orang tua kadang-kadang kan. Dan kami misalnya kan, anak tinggal sendirian. Yang saya tahu harusnya masih bulat mengurus dan tutup kan. Tapi ya itu. Kejadian. Masih banyak cepat lagi loh kan.
sibuk ini, tapi ya kadang-kadang orang tua yang kita salahkan. Amatnya nggak mau ke sini, amat nggak mau ke sini, enggak. Jadi, di tengah keluarga kami juga jadi pergumulan ya sekarang. Lama-lama di hari-hari ketuaannya umur 80 tahun, harus sendiri, dan itu nggak dibetul di orang tua. Karena itu sendiri di rumah itu. Ada itu di kisaran sama-sama di kisaran, ya kira-kira 3 kilo rumahnya. Tapi satu pun nggak ada yang mendekat itu, menjaga malamnya aja. Kalau siang kan gampang mungkin kan, ada orang yang lalu lalang buka pintu. Jadi sampai-sampai tetangga yang pesankan begini, setiap pagi kalau udah jam 7 kalau buka buka mamak pintu, terbuka pintu deh, tandingan. Jadi kan kalau kasih untuk disuruh berbuka. Anak kan beri di boring di beri dulu. Jadi tak dulu sih mata memang. Tapi memang memiliki masalah itu susah. Memang susah. Jadi pergumulan yang sangat berat. Kita mencoba rangkul yang berbagai macam. Makanya saya sekarang juga berupaya kalau ada yang namanya mama. Itu cukup bentar bulan satu. Jadi mau naruh nama dongan yang dia mau karar gitu. Jadi karar bisa dong gitu. Jadi pada itu bisa disuruh nanti aja kan. Diskusi umat tidak ada. Ya kita lakukan yang terbaik. Gitu ya. Kalau buat orang tua itu saya pikir saya sangat memahami membuat yang baik itu seperti melemparkan batu ke atas gunung. Setiap perbuatan yang baik yang kita lakukan seperti melemparkan batu ke atas gunung dan kita yakin batu itu akan turun kembali. Pas masuk dan berkat itu harus. Dan itu sudah saya rasakan di dalam kehidupan ini. Pada kecintaan saya dengan orang tua, ya berkat itu terus mengalir dengan berbagai macam cara. Kalau dikatakan Amang tadi, ya makanya saya bilang tadi diskusi tentang memberikan tumpangan kepada keluarga yang kadang-kadang alasannya mungkin merepotkan. Lalu padahal kita suka cita menerima mereka kan. Saya bangga punya kakak, Boruni Tulang dan Jakarta. Mereka sudah sewa hotel bersama dengan rombongan yang lain. Sementara anak burunya, guru kami, bilang tidak, aku harus hidup sama Bapak Uda. Mana pun rumah Bapak Uda itu, saya harus hidup. Saya bangga seperti itu. Itu yang nggak dapat sebenarnya kita. Kadang-kadang bisa rasa punya uang sakit tuh. Kadang-kadang rumah orang tua kita, jangan-jangan rumah orang tua kita pun nggak mau kita tempati tidur. Padahal di situ kita tidur, di situ kita dibesarkan. Ada keluarga yang seperti itu, ada, pasti ada. Dan saya pernah melihat itu. Rumah orang tuanya. Dan orang-orang di situ, mau hotel lah. Iri betul. Ini saya lihat. Itulah satu. Jadi kalau kita katakan kasih persaudaraan dan kasih persaudaraan itu nggak bisa sepihak. Jadi nggak bisa satu arah. Itu kalau saya lihat. Harus dua arah. Karena kita mencoba mengasihi juga, karena sana juga membatasi diri. Nah, seperti itu. Jadi kasih persaudaraan itu ya harus menjadi kata kerja yang sama-sama kita hidupi. Ya makanya melihatnya Umar Paung saya kira sebuah perenungan, refleksi dan kesaksian soal hal-hal nyata ya. Jadi Amang dan Inang, yang pertama kita nggak usah jauh-jauh dulu berpikir tentang bagaimana mewujudkan firman ini. Pertama, kita yang seibu sebapak. Ya. Kalau Anda sudah oke, seibu sebapak, saya percaya dan yakin Anda akan bergerak keluar. Ya, Anda akan bergerak keluar. Kedua, mau lo dihalak Batak ya, nasa ama saina dungi saupung. Ya. Badungi ya sahuta. Ya. Nah sahuta lai basong kalak na porsaita waduh. Kita yang satu jemaat di HKP Yogyakarta ini betul-betul ya rumah bagi semua. Ya. HKP Jogja menjadi rumah bagi semua warganya. Ya. Jadi mohon maaf yang dilayani bukan hanya orang-orang yang borjuis, tapi orang-orang lemah, orang-orang yang kehidupannya susah, ya harus juga mereka dirangkul, didoakan, disentuh.
dijamah dan diperlakukan seperti memperlakukan siapapun. Jadi pesan pertama Manginang sekali lagi, ayo hiduplah bersaudara di antara yang seibu sebapa dulu ya. Fix itu ya. Kalau ada hari ini hubungan-hubungan yang kurang baik di antara abang, kakak, adik, ayolah. Melalui firman ini kita mau perbaiki itu. Kalau engkau punya, tadi kami ada acara siang, ada adik seorang bapak langsung menelepon abangnya di sini. Wah, tanpa tidak ngaling-aling loh, langsung. Wih, abang yang hebat saya pikir. Oh. Dia bilang, SMS bankingku lagi bermasalah ya, tunggu besok lah ya, kira-kira gitu. Tapi saya bukan mengatakan hanya soal-soal materi saja ya. Tapi bagaimana kita yang seibu sebapa ini menjaga kasih persaudaraan. Ya. Kita dilahirkan dari darah yang sama, dari tubuh, dari ibu yang sama. Nah, baru kita berkembang nanti ya ke warga, ke saudara. Kalau dikatakan di sini saudara dekat lah dulu, baru saudara jauh. Kan adanya saudara dekat, ada saudara jauh, ya. Ya, walaupun semua kan bisa, porsinya bisa dibikin ke saudara dekat, ke saudara jauh, ke saudara yang paling jauh gitu. Ya. Nah, karena seperti yang dikatakan firman ini, ya mungkin ya kita tidak diperlakukan sewenang-wenang sih oleh para pihak, oleh siapa. Tapi ya ini tadi contoh, kita akan doakan nanti keluarga Tobing Guru Simanjuntak. Nah, kebenarannya nanti kita lihat di pengadilan. Tapi kalau benar fakta itu bahwa mereka sedang dicatut namanya oleh para pihak, wah ini ya, semoga pengacaranya, siapa pengacaranya? Nah, ya hakim juga harus, ya kalau ada hakimnya di seorang Kristen, dia harus berpihak. Ya, jadi itu Amang ya, itu Amang. Jadi terima kasih fakta-fakta keadaan yang memang terjadi di kita ini. Ya. Saya kalau nggak lupa 3 minggu lalu saya bilang, kan dulu waktu kita miskin, enak sekali loh kami dulu, katanya orang-orang Batak ini, mohon maaf saya langsung aja. Wih, kami dulu emang enak sekali di Kupang ini katanya. Kami ke sana sama, ngangkat pasir sama. Sekarang entah gimana. Saya bilang, dulu mobilmu belum ada. Maka kau sama-sama dekat-dekat. Sekarang mobilmu sudah ada, uangmu sudah ada. Itu gara-garanya. Sehingga kalian sekarang jadi tidak akrab lagi. Nah, gitu. Mampukah berkat-berkat ini semakin merekatkan kita? Atau sebaliknya? Berkat-berkat ini bahkan menjauhkan kita dari sesama kita. Kalau semakin mendekatkan kita, bertambah-tambahlah berkat-Mu. Tapi mohon maaf, kalau semakin menjauhkan kita dari sesama kita, dari keluarga kita, wah, Tuhan tema teh, nah merdabu-dabu, unang doho tahu merdabu-dabu. Ya, jadi ya, mari kita memelihara persaudaraan, ya, aksi-aksi sosial kepada saudara-saudara dekat kita, bahkan juga ke saudara-saudara jauh kita. Ini karena ya pengalaman di NTT lah ya, pengalaman di NTT. Kalau ada satu marga datang, saya langsung kontak punguannya. Dulu ada 2 kali datang, 3 kali, ada marga Raja Guguk, ada marga Simatupang, satu lagi saya lupa. Jadi kalau dia Raja Guguk, saya telepon ketua punguannya. Ini ada margamu datang di Kupang ini, udah menginap dia di gereja. Kebetulan ada koster kita, rumahnya situ. Ini urus ini. Nah mereka carikan. Dicarikan dulu kosnya 1 bulan sebelum mendapatkan sesuatu. Kemudian waktu itu ada marga Simatupang. Istrinya meninggal, mereka tinggal di Batam. Saya kontak marga Simatupang, punguannya. Ini ada marga Simatupang, dia sedang kedukaan, dia tidak ada ongkos lagi pulang ke Sumatera.
Nah, mereka patungan memberangkatkan ini. Nah, hal-hal seperti itu saya kira perlu kita ejawantakan. Dan ya temporar dona songonika, temporary peristiwa yang ya sekali-sekalinya itu. Kalaupun peristiwa yang terus-menerus ya apa-apalah. Yesus bilang di Matius 25 itu, waktu aku lapar, kamu beri aku makan. Waktu aku haus, kamu beri aku minum. Yang melakukan begitu, kapan kau Yesus lapar kami kasih makan? Kapan kau kelaparan kami kasih ini? Kapan kau nggak ada pakaian kami kasih? Yesus bilang, apa yang kau perbuat kepada saudaraku yang kecil ini, engkau sedang melakukannya untuk aku. Amang dan Inang, ketika engkau melakukan itu bagi saudaramu, kau sedang melakukan itu pada Yesus, kekasih hati kita. Iya, ada lagi? Malam. Ada yang mau tanya? Amang. Ya. Malam. Halo. Nyonya. Halo. Tapi Ya, halo. ngomong aja, Ida. Malam. Amang. Ya, siap. Terima kasih firman-Nya malam ini yang semakin menguatkan. Saya mau tanya, Mang. Kalau menurut saya itu kalau ada orang minta tolong, entah apapun itu bentuknya, materi, tumpangan, nasihat, itu apakah nggak tahu benar atau enggak, berarti Tuhan menilai kita yang dimintain tolong itu mampu. Itu kita mampu mewujudkan keinginan orang itu. Itu menurut pemahaman saya. Itu yang pertama, Mang. Yang kedua, apakah kita berhak menseleksi orang yang minta pertolongan atau bantuan kepada kita? Karena mungkin ya dengan pertimbangan keterbatasan atau kita harus membagi-bagi apa yang akan kita berikan, itu kan orang kan nggak tahu kemampuan kita, hanya mungkin melihat dari luar gitu kan. Ya. Jadi apakah kita berhak menseleksi, artinya ya mengabulkan semuanya atau sebagian atau gimana, Mang? Itu aja, Mang. Terima kasih. Ya, karena agak apa tadi, Inang? Menseleksi ya, kepada siapa? Oke, baik. Yang pertama tadi? Ini, Mang, kalau kita, menurut pemahaman saya, kalau saya ada orang minta tolong kepada saya, kepada kita, apapun bentuknya, entah materi, entah nasihat, entah tumpangan, itu berarti Tuhan menilai kita mampu, gitu. Benar nggak, Mang? Oke, baik. Sudah bisa saya tangkap. Ya, jadi pertama, ya memberi dari apa yang ada pada kita. Gitu loh. Paulus juga ajarkan itu. Ya, memberi dari apa yang ada pada kita. Ya, kalau pisang yang ada di rumah, dan dia minta, ya, apa yang ada pada kita. Apa yang ada pada kita. Dan tentu kita yang memiliki kuasa untuk menentukan sejauh mana kita memberi. Tapi yang pasti kalau kita bisa memberi, berilah. Kalau tidak, ya mohon maaf bilang. Tapi kalau kita bisa memberi, kita tidak beri, ini yang persoalan. Ini yang persoalannya. Nah, yang kedua, ya memprioritaskan mana, gitu ya. Prioritas mana. Amang dan Inang menseleksi tadi ya, menseleksi. Oke, betul. Ya, betul. Ya, ini direkam nggak ya nanti, dipublis nggak ini ya? Nah, kali ini jangan dipublis dulu ya, jangan dipublis dulu nanti menyakiti suku atau apa begitu. Ya, jadi kami 7 tahun di NTT. Aduh, tapi masa deh masuk ke masuk.
los masuk, masuk tangan, los masuk botol. Jadi rumah pendeta di sana itu selalu akan didatangi oleh orang-orang yang meminta-minta. Gitu ya. Karena mereka berpikir pendeta tidak akan menolak. Tidak akan menolak gitu. Sekali kita kasih. Tapi 2 kali, oh ini juga orangnya ya. Gitu. Padahal dia sehat, gitu kan. Ya, pernah waktu itu kata dia mau pulang ke kampungnya lah. Oke, berapa ongkosnya? 80 kita kasih 100. Tapi mereka saling mengasih tahu loh. Minggu depan dia suruh yang lain dengan kasus yang sama. Jadi ya selektif memang. Nah kalau berulang-ulang orang itu datang, nah ini mohon maaf juga, mohon maaf. Walaupun NTT daerah terluar, termiskin, terbelakang, peminta-minta nggak ada loh di sana. Nggak ada orang di jalan itu meminta-minta. Jadi ini satu yang kita banggakan. Nggak ada pengemis di jalan. Kenapa? Mereka arahkan semua ke panti. Ke pelayanan. Nggak ada di sana. Pengemis di jalan, tapi pengemis ke rumah. Iya, jadi memang itu. Jadi selektif, ya haruslah selektif. Jangan, ya memang ya sulit juga. Orang ini kan nggak kita kenal gitu kan. Orang ini nggak kita kenal. Saya pernah mau ditipu. Dia memakai proposal Pepabri. Pepabri ya. Kalau ada Pepabri di sini. Dia bawa proposal, dia bilang kami diperintahkan oleh komandan kalau di provinsi Korem lah gitu ya. Atau Kodim lah gitu. Untuk menjual batik Pepabri, katanya untuk kegiatan gitu. Lalu kita kontak, dia pikir pendeta tidak punya jaringan kan? Kita kontak orang yang di TNI, kalau di sana Korem namanya. Kita kontak, apa benar ini? Ya nggak benar. Ya kita bilang mohon maaf Pak. Gitu. Jadi selektif ya haruslah juga, jangan juga ya karena kebaikan hati kita diperalat orang kan. Diperalat kebaikan kita itu. Saya kira itu inangnya. Bolehlah selektif. Ya, kalau perempuan datang ke kantor juga begitu. Ditindih saja di situ. Lalu orang baca proposalnya. Oh ini pembangunan gereja. Ini pengadaan rumah. Pengadaan fasilitas ini. Kan gitu. Orang kan fokus gereja dulu, lalu rumah pastori, lalu sekarang ini mobil pun sudah bisa diproposalkan. Pemerintah ada kasih 3/4 dari Departemen Perhubungan. Kalau kita kasih proposal, mobil itu dikasih. Departemen Perhubungan. Mobil 3/4 untuk pelayanan jemaat. Bisa. Tapi prioritas selektif sangat perlu sekali. Tapi kalau soal saudara tadi kan kita kenal saudara kitanya. Kita kenalnya adik kita kenalnya abang kita. Ya gitu ya. Oke, itu dulu Inang. Ya oke Mang, makasih sekali Mang. Ada lagi? Ada yang lain? Budi begalai. Ya, jadi singkatnya, sekiranya ke depannya pelayanan sosial kita, diakoni kita bisa semakin berkembang. Ya, bukan sebatas orang sakit lagi, orang meninggal, ya. Tapi bisa kami misalkan satu waktu
HKBP Jogja bedah rumah dengan biaya 15 juta misalkan. Kemana? Cari, kita seleksi. Ya, kita seleksi. Pemerintah sih sekarang sedang menggalakkan itu di daerah-daerah tertentu. Ya, bedah rumah. Ini tadi soal bicara tumpangan. Ada ya? Nah, itu. Kebetulan teman saya itu yang tahun 2020 itu, padahal pandemi, dia dapat itu proyeknya 25 rumah. Ya. Jadi sedikit lagi di Yesaya 58 itu ayat 10 sampai berapa? Saya buka sebentar ya. Yesaya 58. Di situ sih dibicarakan soal berpuasa. Ya, berpuasa katanya bukan hanya soal menahan lapar dan haus. Tapi di konteks Yesaya orang berpuasa berantem gitu loh. Tapi berpuasa yang baik adalah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Jadi membela orang-orang yang dijolimi. Ya. Membela orang-orang yang dijolimi. Supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teraniaya. Tadi ada diperlakukan sewenang-wenang, yang teraniaya. Ya, ada istri-istri yang teraniaya di rumah ini. Banyak. Supaya kalau para perempuan datang demo ini. Banyak merata. Ada suami-suami yang teraniaya di rumah. Supaya kami para bapak-bapak datang ini ke rumah ini. Ya. Kemudian, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang lapar. Inang LMH, memecah-mecah rotimu bagi orang lapar. Jangan kasih semua rotimu ya Inang. Jangan semua dikasih, pecahlah. Iya, ingat yang di Gitu. rumah juga harus diberi. Memecah-mecah rotimu bagi orang lapar. Ya. Kalau semua roti kita kasih, kita mau makan roti apa? Nah, berikutnya apa? Membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Ya, oke, bisa aja banyak orang miskin ya. Nggak mungkin juga semua kita tampung di rumah kita. Kadang-kadang sih begini, orang yang yang di pinggir jalan ini susah juga kadang-kadang. Sudah kita bawa ke panti, ke pelayanan sosial, mereka mau merdeka sendiri. Padahal mereka lebih terurus sebetulnya di sana. Membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Supaya engkau memberi dia pakaian. Ada melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian. Jadi ada kemiskinan ekonomi. Kemiskinan ekonomi ditandai dengan kemiskinan sandang, pangan, dan papan. Sandang, makanan. Nggak ada makanannya. Papan, nggak ada rumah. Baru sandang, pangan, dan papan. Ya, pakaian. Ya. Jadi kalau ada makanan di rumah, nggak tahu lah ya, sekali-sekali ya sektor berapa yang mau ya. Selama pandemi berbagi makanan pernah kan? Di Jogja ini saya lihat di TV-TV ya, di TV-TV. Di TV-TV selama pandemi ada satu desa kampung misalkan ditaruh di situ sayuran, gitu kan? Ditaruh sayuran, ditaruh makanan. Iya, makanya saya bilang di TV-TV saya lihat sih. Di depan gereja kita ya. Gereja kita pernah lakukan. Wah, ini persoalannya. Belum ya. Memecah roti bagi orang lapar, sandang, pangan, dan papan. Kemiskinan ekonomi. Yesus bilang sih kemiskinan ekonomi sampai dia datang akan tetap. Waktu Maria memberi minyak yang harum itu Yesus, Yudas marah kan? Kenapa nggak dijual saja ini untuk orang miskin? Dia peralat orang miskin. Hati-hati juga. Siapa tahu kita ada di LSM ini mohon maaf ya, saya nggak takut-takut bilang. Orang yang di LSM yang memperalat kemiskinan, orang mengambil uang, hati-hati.
Ya, memperalat orang miskin demi memperkaya diri. Ya, membuat proposal orang miskin demi memperkaya bergeming sen. Ya, makanya Ahok kalau dia marah sama LSM ini benar juga ini. Ya. Tapi artinya tetap saja kita meminyaki kaki Yesus tanpa kita berhenti berbuat kepada orang-orang miskin. Nah, minyakilah kaki Yesus, persembahkanlah bagi Yesus, persembahkanlah bagi gereja, tapi tidak jadi menghambat kita untuk melayani orang-orang miskin dan susah juga. Ya, demikian mungkin kalau tidak ada lagi, biar kita tutup ya. Terima kasih untuk semua yang boleh hadir. Ada berapa akun itu, Inang? 19 kali 3, wah sudah 60 orang juga ya. Syukurlah. Ya, berarti kebaktian PKG selalu dipenuhi 70 orang. Oke. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas nikmat karunia persekutuan yang didasari oleh kasih-Mu pada malam hari ini. Jadi di rumah keluarga hanya Simanjuntak Inang Situa Borusiagia. Tuhan Bapa yang baik, tolong kami untuk memelihara kasih persaudaraan, terutama sesama saudara seibu sebapak, meningkat ke hal-hal yang lebih luas lagi, bahkan sesama sebagai ciptaan Tuhan. Namun kami harus mendahulukan saudara-saudara seiman, karena di antara kami juga ada banyak orang-orang yang mengalami kesusahan, kesulitan, bahkan kesewenang-wenangan. Karena itu ya Bapa, pakai kami menjadi alat di tangan-Mu untuk berbelas kasih, berbela rasa, dan membangun kepedulian kepada sesama dalam kesulitan dan penderitaan. Gereja Tuhan juga Tuhan berkati agar menjadi alat di tangan Tuhan membangun kepedulian, cinta kasih kepada sesama, terutama kepada orang-orang yang menderita. Bersyukur ya Bapa, kami dalam keadaan sehat sukacita, terlebih Inang di rumah ini. Tuhan berkati dia hari lepas hari dalam semua tugas tanggung jawab, pelayanan, pekerjaan, bahkan berbagai hal yang Tuhan percayakan baginya. Beri dia hikmat bijaksana ya Tuhan. Beri kesehatan, umur panjang, dan ketekunan dalam melakukan segala sesuatunya. Bapa di sorga bersama kedua anaknya, bahkan menantunya, khususnya buat keluarga menantunya, Tuhan berkati apa-apa. Keluarga yang terus berlaskan pada kasih kebaikan Tuhan, saling mengasihi, diberkati dalam kebutuhan jasmani dan rohaninya, diberkati dalam setiap pergumulan-pergumulannya untuk mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Buat kedua anak Inang, Leonardo dan Armando, Tuhan, Engkau juga yang terus menaungi, membungkus tutup mereka dari segala rencana si jahat dan roh-roh jahat. Bungkus tutup mereka dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga mereka terlindung, terlebih di banyak tantangan yang bisa saja mereka hadapi, baik di dunia kerja maupun dalam pergaulan sehari-hari. Rencana-rencana indah ke depan, kiranya Tuhan yang mewujud nyatakannya. Buat rencana pernikahan Ananda Leonardo, berkati apa-apa di tahun depan dengan pasangannya yang sudah sehati sepikir, bahkan dengan keluarga seluruhnya. Kami percaya ya Bapak, Tuhan akan menata sedemikian indah kehidupan mereka dan keluarga ini. Rencana pesta Gotilon melalui persembahan amplop pada hari Minggu di seluruh rangkaian ibadah di jemaat Tuhan. Ya Bapak, berkatilah agar umat-Mu, jemaat-Mu dengan penuh sukacita mempersembahkan yang terbaik, karena Tuhan sampai hari ini memelihara kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami menyerahkan juga rencana operasi kedua hamba-Mu, Amang Pendeta Dr. Robinson Raja Kuku, yang telah menolong pada
proses pertama. Kini akan berlanjut kepada proses kedua untuk memberi kesehatan kepada bagian mata ya Tuhan. Bapa di sorga, kuatkan tubuh fisiknya. Biar Tuhan bantu seluruh progres itu bersama para tim medis rumah sakit yang akan menangani. Sehingga lewat semuanya itu, kasih Tuhan dinyatakan baginya. Buat keluarga Tobing, Guru Simanjuntak, yang sedang bergumul, berhadapan dengan masalah hukum, secara khusus berhadapan dengan Bank Mandiri, karena satu peristiwa transaksi perbankan yang merugikan mereka. Ya Tuhan, nyatakanlah, singkapkanlah kebenaran itu. Biarlah melalui proses yang melibatkan para penegak hukum ini, kebenaran dinyatakan. Tuhan menolong, Tuhan menguatkan, Tuhan memenangkan mereka dalam perkara yang mereka hadapi hari ini. Kami menyerahkan kepadamu anak-anak kami, para mahasiswa-mahasiswi yang sedang menghadapi ujian tengah semester untuk menguji seluruh kesiapan, keuletan, ketekunan, bahkan apa yang telah pelajari selama ini. Kini saatnya akan dilaksanakan ujian tengah semester. Tuhan kiranya memberkati setiap jam-jam belajar mereka. Allah kiranya menanamkan pengetahuan itu begitu indah bagi mereka. Buat keluarga Tambunan, Guru Panjaitan yang berduka karena Tuhan memanggil anak kekasih mereka. Telah selesai semua acara duka ini dilaksanakan sampai ke pemakaman. Perjalanan dari tempat ini menuju Kendari, semuanya berada dalam perlindungan dan naungan Tuhan. Ya Bapa, biarlah Tuhan menguatkan, menghiburkan keluarga, sehingga ke hari-hari yang akan datang, sukacita yang dapat menaungi kehidupan mereka. Tuhan Bapa yang baik, kami semua yang hadir di sini, keluarga Mang Tobing, keluarga Marpaung, Mama Shirley, hambamu, Pendeta Simanjuntak, kami semuanya memohon belas kasihan Tuhan. Dan semua umatmu yang boleh turut dalam ibadah, baik secara virtual di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati juga mereka, keluarga mereka, seluruh pergumulan-pergumulan mereka. Bahkan umat Tuhan di AKP Yogyakarta, majelis dan jemaat, para pemerhati, pecinta, dan semua yang terus setia, rindu bersekutu di sini. Tuhan berkatilah dari hari ke hari. Ini kami ya Bapa, ampuni kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita memanjatkan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Simanjuntak bagi Amang Inang yang akan menambahkan pokok doa syafaat, boleh disampaikan melalui chat ya. Dan selanjutnya mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 716 ayatnya yang pertama. Di nama Kudus dan Roh Kudus, Kudus dapat sampai, Tuhan silakan tunaulogi, bersama Guru Kudus. Akhirnya aku
Oke, baik saudara-saudari, marilah kita bersatu di dalam doa. Kami senantiasa memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Berkat-Mu, penyertaan-Mu, dan anugerah kasih setia-Mu yang telah Kau berikan dan Kau curahkan kepada kami, sehingga melayakkan kami untuk memperoleh kehidupan dan dapat melakukan aktivitas kami dan dapat berbuat yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sebagaimana Tuhan memberangkatkan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, Kau mempersatukan kami dalam ibadah pertanyaan lingkungan, gabungan sektor, week, dan kategorial di Gereja-Mu HKBP Yogyakarta ini. Melalui pertemuan ini, kami semakin dengar-dengaran dan semakin memahami dan semakin menggali akan rencana Tuhan, firman Tuhan yang telah Tuhan wujud nyatakan dan akan Tuhan wujud nyatakan juga di dalam hidup kami, sehingga melayakkan kami di tengah-tengah dunia ini sebagai alat Tuhan, perpanjangan kasih setia Tuhan, sebagaimana yang memberangkatkan kami untuk melakukan perbuatan kasih, persaudaraan di dalam rumah tangga, persaudaraan di dalam lingkungan, dan persaudaraan di tengah-tengah kehidupan manusia. Sehingga setiap orang-orang yang percaya panggil untuk melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam pertanyaan lingkungan ini, terkhusus buat program Gereja-Mu HKBP Yogyakarta untuk hari Minggu esok, di tanggal 24 Oktober, yaitu dalam sukacita, berkat Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, melalui pekerjaan kami, yaitu melalui kegiatan Gereja-Mu Pesta Gotilon. Dalam hal ini, kami mensyukuri rahmat Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkati kegiatan yang akan berlangsung di Gereja-Mu tanggal 20 dapat berjalan dengan baik dan membawa sukacita bagi Gereja-Mu, baik majelis maupun seluruh jemaat-Mu. Kami berdoa buat Amang Pendeta Dr. Robinson Rajagugu yang pada hari yang lalu telah menjalani operasi katarak dan pada tanggal 26 Oktober esok dilanjutkan operasi tersebut di sebelah kanan atau mata sebelah kanan ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, proses operasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan membawa pemulihan dan membawa kesehatan bagi Amang Pendeta Dr. Rajagugu. Sebagai hamba-Mu dapat sama-sama dengan kami di Gereja-Mu HKBP Yogyakarta ini di dalam aktivitas-aktivitas dan pelayanan-pelayanan Gereja-Mu. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa buat keluarga Amang Tobing, Boru Simanjuntak atau Amak Clara. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang sedang menghadapi proses persidangan mereka
besok di pengadilan untuk mencari keadilan bagi mereka ya Tuhan. Di dalam mencari keadilan dalam proses yang telah berlangsung melawan Bank Mandiri. Tuhan berpihak kepada orang yang benar dan memberikan keadilan, pertolongan bagi mereka yang berseru-seru mencari keadilan. Tuhan memberkati mereka, memberkati setiap proses-proses yang telah mereka rancang dan proses-proses yang telah mereka lewati, sehingga pengadilan tersebut dapat berjalan dengan baik dan membawa sukacita bagi keluarga Amang Tobing Boru Simanjuntak. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa buat keluarga Tambunan Boru Panjaitan di Kendari atau di Sulawesi, di mana anak mereka Edward Renaldi Tambunan pada hari kemarin meninggal dunia di kota Yogyakarta ini dan dibawa ke Kendari atau di Sulawesi untuk dilakukan persemayaman atau mengantarkan jenazah kepada peristirahatan yang sementara itu. Tuhan memberkati segala proses dapat berjalan dengan baik dan Tuhan memberikan sukacita, memberikan kekuatan, ketabahan, dan juga memulihkan keluarga yang berduka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Naposo Bulung yang pada saat ini sedang menghadapi ujian tengah semester atau UTS. Kiranya mereka masing-masing dapat mempersiapkan diri dan dapat mengandalkan Tuhan di dalam proses belajar-belajar mereka selama ini dan memampukan mereka untuk menghadapi ujian tengah semester tersebut. Dan Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan dan pemikiran yang cerdas bagi mereka sehingga dalam menghadapi ujian tersebut dalam sukacita dan dalam ingatan-ingatan yang cemerlang dan juga dalam kesehatan yang daripada Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan buat pertemuan Naposo Bulung gerejamu dengan salah seorang pimpinan di HKBP, yaitu Kepala Departemen Koinonia, yang akan diselenggarakan besok. Tuhan kiranya senantiasa memberkati pertemuan tersebut. Tuhan memberkati jaringan internet yang digunakan sebagai fasilitas untuk pertemuan itu, sehingga dapat berjalan dengan baik. Dan pertemuan itu membawa sukacita bagi para Naposo Bulung gerejamu dan memiliki pengharapan-pengharapan yang mengantarkan mereka giat dan semangat di dalam pelayanan gerejamu. Terima kasih ya Tuhan, dan ketika kami nanti mengakhiri pertemuan pertanyaan lingkungan ini, pertanyaan gabungan, week, sektor, dan kategorial ini, kami serahkan perjalanan kami masing-masing yang melangkah dari rumah ini sehingga melalui penyertaan Tuhan dalam sukacita kami sampai ke tempat kami masing-masing. Demikian juga kami serahkan keluarga yang kami tinggalkan di tempat ini, yaitu Inang Nyonya Simanjuntak Sintua Boru Siagian, yang telah menyambut kami tempat ini, yang telah menyediakan tempat ini sebagai tempat persekutuan pertanyaan lingkungan week, sektor, dan kategorial ini. Tuhan kiranya memberkati Inang di sini dan memberikan kesehatan selalu, memberkati pekerjaannya di Rumah Sakit Sarjito. Demikian juga memberkati anak-anaknya yang jauh dari Inang ini, yang ada di perantauan,
mereka dalam sukacita dan dalam keadaan sehat selalu. Terkhusus kami berdoa buat anak inang Nyonya Simanjuntak, Sintua berusia Gian di sini, yaitu Leo Simanjuntak, yang berencana akan melangsungkan pernikahan dengan calonnya, yaitu Bu Sibarani, yang akan direncanakan pada hari 5 Maret 2022 yang akan datang. Tuhan memperkenankan dan Tuhan menetapkan acara tersebut yang telah dirancang keluarga ini, sehingga Tuhan memberikan hari yang baik dan hari yang dirancang tersebut dapat berjalan dengan baik dari pihak keluarga Simanjuntak, Siagian, dan juga bagi keluarga calon bagi Leo di sini, yaitu keluarga Sibarani. Demikian juga ya Tuhan, kami serahkan buat anak inang Nyonya Simanjuntak, Sintua berusia Gian di sini, yaitu Armando Simanjuntak, yang pada saat ini sedang dalam proses magang. Kiranya proses magang itu dapat berjalan dengan baik. Dan setiap langkah-langkah selanjutnya bagi beliau untuk masa depannya, Tuhan telah memberikan langkah-langkah yang menunjukkan sukacita, menuju kebahagiaan, lebih pengharapan-pengharapan bagi saudara kami, Armando Simanjuntak di sini. Dan kami serahkan ya Tuhan, inang Nyonya Simanjuntak, Sintua berusia Gian yang sendirian di rumah ini. Akan tetapi kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa berdiam di rumah ini, menemani, memberkati, dan rumah ini dapat menjadi rumah membawa sukacita dan rumah membawa berkat. Terlebih ya Tuhan, bagi orang yang keluar masuk dari rumah ini pun juga akan beroleh berkat. Berkati seluruh pengisi rumah ini. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari dosa-dosa, kesalahan dan pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan layakkan kami menjadi anak-anak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, memohon, dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Menyampaikan persembahan kita dan kepada Amang Inang, saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara virtual, menyampaikan persembahannya melalui Penatua Sintua Wek wilayah atau ke sekretariat gereja, atau dapat menyampaikannya melalui nomor rekening kuria. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 728 ayat 1 dan 2. Kita akan mengakhiri ibadah kita, karena itu marilah kita sama-sama menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya.
Kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dalam Rohul Kudus memberkati kamu sekalian. Amin. 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 Salam. Horas marida saluhuna. Ini. Ya, kepada jemaah yang dari rumah, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Kiranya kita semua dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Kalau ada yang berkenan, yang ikut Zoom ini minggu depan menjadi tuan rumah, mohon disampaikan ke sekretariat atau ke Sintua Weknya ya, Amang dan Inang. Mau lihat godang, horas mak. Besok. Mohon izin. Terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih tim virtual HKBP Jakarta. Terima kasih juga, Mang. Terima kasih. Terima kasih untuk Amang Inang yang hadir di sini. Inang Silitonga Boru Tobing. Inang Simangunsong. Inang, saya lupa ini ada satu nama. Saya lupa namanya, yang memakai nama Azhar Hasarhin. Horas Inang. Tadi ada Inang Nainggolan, Guru Tampu Bolon, nampaknya sudah terkeluar. Terima kasih untuk tim virtual yang hadir. Terima kasih Kak Yuko. Terima kasih Inang, Mama Clara yang selalu setia. Suaranya mana Inang? Oh iya ya. Terima kasih. Tuan rumah ya. Ya, disampaikan. Oke, kami tutup. Terima kasih sama tuan rumah ya, katanya iya disampaikan. Terima kasih tim virtual. Oke, kami tutup ruang Zoom ini ya, Mang Inang. Iya, ditutup. Oke. Sehat semua kita. Bye. Silakan makan di rumah masing-masing ya. Live. Ya, saya sudah kenyang.